warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara yang sudah kita sangat nantikan di hari ini, yaitu seminar awam mengenai cara bersosialisasi bagi penyintas skizofrenia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Novel karena telah mensponsori acara ini. Sebelumnya selamat pagi kepada Dr. Nindya, Dr. Dana, dan pihak Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Wangsa, serta kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Talia Yulian Chandra. Di sini saya sebagai produk eksekutif dari PT Novel Pharmaceutical. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semua yang telah hadir pada kegiatan seminar awam yang diadakan oleh RSK Jiwa Dharma Wangsa pada hari ini. Sebelumnya saya juga ingin berbicara sedikit terkait dengan pembahasan pada hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada saat ini masalah kesehatan jiwa sedang digaungkan dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama pada masyarakat muda dan di sosial media. Tetapi sebenarnya pada masyarakat umum sekarang yang diketahui itu kebanyakan hanya terkait tentang depresi, cemas, dan hal-hal yang terkait. Sedangkan masih banyak masalah kesehatan jiwa lain yang masih harus diperhatikan dan belum dikenal oleh masyarakat. Salah satunya adalah yang akan dibahas oleh Dr. Nindya pada hari ini, yaitu terkait dengan skizofrenia. Karena masyarakat umum sendiri belum terlalu mengenal tentang skizofrenia, maka mereka sendiri terkadang masih memiliki stigma negatif dan masih bingung bagaimana cara menghadapi pasien skizofrenia. Oleh karena itu, pada hari ini mari kita sama-sama mengenal dan mengetahui terutama terkait dengan cara bersosialisasi bagi penyintas skizofrenia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Wangsa. Semoga seminar awam pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Sebelumnya saya membacakan dulu mengenai profil narasumber kami. Nah, ini Dr. Nindya Nisita ini mengenyam pendidikan dokter umum di Universitas Pelita Harapan dan dilanjutkan mengenyam pendidikan spesialis kedokteran jiwa di Universitas Indonesia. Beliau ini aktif sebagai Kepala Divisi Pengembangan Karakter dan Kesehatan Mental di Yayasan Kesejahteraan Perempuan Sangria. Saat ini beliau bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dan bekerja sebagai psikiater di Rumah Sakit Siloam Hospital Kelapa II, Siloam Hospital Semampang, dan rumah sakit yang saat ini sedang kita duduki sekarang di Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Wangsa. Ya, sekian profil singkat mengenai Dr. Nindya Nisita. Sekarang saatnya mendengarkan materi yang akan dibawakan kepada Dr. Nindya. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Dari kemarin saya berdoa semoga hari ini cerah ya, supaya rekan-rekan semua juga bisa hadir ke sini dengan suasana perasaan yang nyaman ya, dengan transportasi yang mungkin juga akan lebih mudah ketika cuaca cerah. Dan untungnya hari ini ternyata cerah sekali ya, dan hari yang indah untuk kita membahas topik yang sangat menarik ini. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Rumah Sakit Dharma Wangsa yang sudah memberikan saya kesempatan membawakan materi yang saya rasa sangat penting ini. Terima kasih juga untuk PT Novel yang sudah mensponsori acara ini. Tanpa dukungan Novel tentu acara ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya terima kasih kepada pihak KPSI. KPSI ini adalah komunitas skizofrenia yang sudah didirikan sudah sejak lama ya. Pak Kiki adalah ketuanya yang
Pak Kiki adalah anggotanya dari KPSI yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Kiki dan rekan-rekan. Dan terima kasih juga kepada para hadirin, Bapak, Ibu, serta mungkin teman-teman yang kiranya sudah menyempatkan waktu nih untuk acara pagi hari ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi ya, kita mulai saja. Topik kita pada pagi hari ini adalah cara bersosialisasi pada penyintas skizofrenia. Sebetulnya sih nggak hanya terbatas pada penyintas ya, tetapi juga seseorang yang mungkin sedang dalam kondisi skizofrenia, baik itu masa awal atau sedang fase pengobatan. Next. Sedikit nih recap tentang skizofrenia ya, tentu nggak afdol kalau nggak dijelasin dulu skizofrenia itu apa gitu ya. Skizofrenia itu adalah kondisi gangguan jiwa yang seberapa sering sih ya ada gitu ya. Prevalensinya ternyata cukup tinggi, yaitu 1 dari 300 orang di seluruh dunia. Artinya itu angka yang lumayan ya, itu 1 dari 300 orang. Bayangkan misalkan penduduk Jakarta aja sudah berapa nih, kalau 1 dari 300 artinya cukup besar. Dan kalau di Indonesia sendiri angkanya 6 dari 1000. Penelitian terakhir tahun 2018. Nah, skizofrenia artinya apa? Skizofrenia adalah kondisi jiwa yang dimana individu mengalami gangguan realita. Seseorang jadi punya realita yang berbeda dari apa yang orang lain alami. Dan tentunya realita yang mereka alami itu mengganggu. Makanya akhirnya individu tersebut jatuh ke kondisi yang disebut gangguan. Kalau tidak terganggu, tentunya tidak menjadi gangguan, tetapi realita ini mengganggu individu tersebut. Gejalanya ada 2 jenis, 2 tipe gitu ya. Ada gejala yang sifatnya positif. Positif ini dalam artian lebih banyak aktifnya gitu. Jadi pasien ini mendengar suara-suara di telinganya gitu ya. Pasien ini ada keyakinan yang kuat sekali dalam dirinya bahwa orang-orang sedang ingin berbuat buruk kepada dirinya atau sedang merasa dirinya dikejar-kejar oleh sekitar. Nah, ini kenapa kita bilang gejala positif? Karena kimia otak nih, kalau kita sedikit ngomongin ilmiahnya ya, kimia otak yang terjadi di gejala positif ini tuh meningkat gitu ya, meningkat gitu, hingga akhirnya ada banyak stimulus, baik itu dari suara-suara atau keyakinan secara internal. Di sisi yang berlawanan ada namanya gejala negatif. Kalau gejala negatif itu jadi lebih banyak defisitnya gitu. Jadi defisit sosial, defisit kecerdasan yang biasanya mungkin bisa kuliah nih, bisa belajar gitu ya, bisa ngafalin materi. Tiba-tiba sekarang jadi nggak bisa nih di saat seseorang berada dalam kondisi skizofrenia gitu. Makanya disebutnya gejala negatif. Jadi banyak kan kurangnya nih, kurang bisa bersosialisasi, kurang bisa berfungsi seperti biasanya karena ada defisit skill. Nah, contohnya apa? Kalau gejala negatif itu salah satu yang paling dominan adalah isolasi diri. Gitu, yang mengisolasi dari lingkungan sekitar, di mana seperti kita tahu kehidupan kita penuh interaksi yang melibatkan orang-orang lain gitu. Karena kita manusia adalah makhluk sosial, tentu perlu interaksi. Tetapi pada orang dengan skizofrenia dengan gejala negatif, isolasi diri ini sangat dominan dan akhirnya membuat dia jadi sulit untuk berinteraksi. Nah, mungkin di area ini ya yang akan kita fokus bahas gitu, karena kalau ngomongin skizofrenia semua banyak banget gitu. Nah, dampaknya apa sih gitu ya? Tentu kalau ini jadi highlight, pasti ada dampak yang akhirnya menjadi signifikan sehingga hal ini perlu kita tata laksana. Isolasi sosial itu bisa membuat seseorang menjadi kurang berperan dalam peran sosial yang seharusnya ia lakukan. Misalnya nih, ada pasien-pasien skizofrenia, mereka memiliki peran sosial itu sebagai anak,
sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai orang tua, atau juga sebagai pelajar atau pegawai dari perusahaan. Itu adalah peran sosial yang dimana mungkin setiap individu memiliki peran sosial itu. Dari lahir pun kita udah ada peran sosial ya sebagai anak gitu. Jadi ketika seseorang mengisolasi dirinya, tentu peran sosial ini tidak bisa terlaksana secara maksimal, dan akhirnya kemandirian seseorang jadi berkurang gitu ya. Balik lagi kita perlu interaksi sosial untuk bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri aja. Bukan kondisi yang simple ya, mungkin bisa dibilang ya. Mungkin nanti teman-teman dari KPSI juga bisa sharing gitu, bahwa skizofrenia ini suatu penyakit yang multidisiplin banget gitu. Ada peran psikiater, ada peran caregiver gitu, ada peran pasiennya itu sendiri. Jadi betul-betul perlu tata laksana yang juga menyeluruh, nggak hanya obat-obatan aja, nggak hanya konseling aja, nggak hanya support aja, jadi gabungan dari semuanya. Obat-obatan iya gitu ya, dari penelitian obat-obat membawa manfaat yang luar biasa terhadap kesembuhan skizofrenia. Dan psikoterapi atau konsultasi ya yang biasa kita jalani di Poli, tentu itu satu hal yang penting untuk dokter melakukan evaluasi berkala gitu ya. Apakah ada treatment tambahan yang perlu dilakukan oleh dokter agar pasien lebih tertangani dengan baik, dan ada proses psikoterapi yang secara spesifik kita menilai kebutuhan pasien secara psikis itu apa ya gitu. Oh, jangan-jangan isolasi sosial nih yang jadi masalah besar, atau okupasinya pasien nih, kemampuan dia bekerja yang perlu kita highlight gitu. Itu semua terjadi dalam proses psikoterapi. Jadi kalau obat lanjut aja, nanti khawatirnya malah nggak ternilai tuh kebutuhan psikis yang mendalam itu. Jadi psikoterapi juga penting. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi, yang namanya rehabilitasi artinya proses bertahap, tidak instan pastinya ya. Rehabilitasi adalah proses di mana sedikit demi sedikit kita membangun keterampilan pasien, baik itu keterampilan sosial, pekerjaan, atau merawat diri mereka gitu ya. Fungsi secara global tapi bisa kita pecah-pecah gitu. Kadang kalau pasiennya ini fokusnya perawatan diri dulu, oke, kita rehabilitasi untuk perawatan diri dulu. Kalau perawatan diri dulu oke, mau mulai belajar bersosialisasi, fokusnya ke sosialisasi. Kalau sosialisasi sudah oke, nanti kita arahkan ke pekerjaan atau sekolah gitu. Jadi rehabilitasi ini proses yang sedikit demi sedikit, tapi akhirnya nanti akan membangun keterampilan yang sangat amat bermanfaat pada pasien. Bisa kok sebetulnya bersosialisasi. Nah, pada saat pandemi kemarin, KPSI nggak punya kegiatan, kita kumpulin nih teman-teman yang kondisinya sudah paling nggak udah stabil dan dia mau tampil gitu. Nah, kita bikin satu konsep obrolan teman-teman penyintas gitu ya, teman-teman ODS yang karena ini laki-laki semua, kita bilangnya kongko bujang gitu ya. Kongko kan duduk berkumpul ngobrol gitu ya. Dan ini topiknya apa sih? Topiknya tentang kesehatan jiwa juga gitu. Nah, ini salah satunya nih, di episode pertama kita ngobrol soal stres di masa pandemi. Jadi mereka sendiri nih gitu, yang mereka sendiri yang nentuin topiknya, kita sama-sama rundingan, terus kemudian cari sumbernya. Nah, nanti akhirnya kita jadikan konten gitu ya. Ini ada di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ada playlist Kongko Bujang. Nah, ini udah episodenya udah berapa ya? Kita udah banyak ya episodenya ya. Banyak. Nggak lama-lama ngobrolnya karena nanti kalau kelamaan pada bosan gitu. Paling lama paling 20 menit lah. Gitu. Next. Nah, yang ini dimulai lagi setelah pandemi, makanya namanya Kongko Bujang Reborn. Jadi kita hidupin lagi obrolan ini, gitu ya. Nanti topik-topiknya nih, jenis-jenis skizofrenia itu yang dibahas. Gitu. Kalau nggak salah ini viewernya paling banyak nih, kalau kita lihat datanya, gitu ya, yang nonton. Gitu. Nah
ini semua penyintas semua, dan karena tadi dokter Nindya bilang ya, stigma memang masih melekat, masih besar banget gitu ya. Jadi teman-teman juga supaya mereka nggak di stigma, pakai nama samaran gitu ya. Jadi ada nama, bukan nama aslinya gitu. Jadi ada Bujang Akik gitu ya, karena dia hobinya kumpulin batu akik, makanya dibilangnya Bujang Akik. Ada yang disebut Bujang Santuy karena ngomongnya santuy banget gitu ya. Jadi pakai nama samaran, bukan nama asli. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini salah satu unit usaha yang dimulai oleh KPSI tahun ini, baru dimulai September kemarin, di awal September kemarin kita buka usaha kuliner. Dan ini ibu-ibu dan bapak-bapak ini mereka caregiver. Jadi Bu Mira yang di tengah ini, yang baju hitam ini, dia tuh yang punya resep lodehnya ya. Dia yang masak, dia yang belanja, dan yang lain ini juga ada Budi di sini yang sebagai kasir, nanti Budi bisa cerita. Nah ini pokoknya dikelola oleh caregiver dan teman-teman ODS gitu ya. Dan setiap hari tentunya kita buka setiap hari gitu supaya warungnya laku. Ya lumayan gitu, sekarang udah mulai banyak warga sekitar yang udah tahu lodehnya enak gitu, berarti makan di sini. Dan kemudian kita juga ada program donasi berupa Jumat Berkah. Nanti kita ini karena murah ya, 10.000 gitu, itu donasi lodeh, tahu, tempe, telur gitu, telur dadar. Jadi paketnya juga paket Jumat Berkahnya, satu porsi 10.000. Kalau mau itu nanti ada juga di media sosialnya. Biasanya banyak tuh. Tahun bulan Oktober kemarin aja kita mencapai lebih dari 200 paket untuk Jumat Berkah yang berdonasi. Lalu kita salurkan juga ke wilayah sekitar, misalnya tukang parkir yang membutuhkan lah ya, misalnya tukang sampah dan sebagainya, ODGJ yang di jalan juga kita bagikan gitu ya. Jadi ini salah satu program unit usaha KPSI. Kenapa sih KPSI bikin unit usaha? Nah ini tadi yang dokter Nindya bilang, ini dalam rangka latihan Bapak Ibu, belajar, latihan, melatih teman-teman ODS, melatih teman-teman orang dengan gangguan jiwa supaya mereka yang jadi kasir nih, tadi kan harus berinteraksi, ya kan? Gitu. Yang bawain makanan, yang jadi pramusaji, ya kan? Ya kan udah harus berinteraksi dengan customer gitu ya. Kemudian juga nanti yang membagikan di jalan itu juga teman-teman juga gitu. Jadi kan mereka harus nyamperin nih, Pak, ini ada Jumat Berkah gitu. Latihan buat mereka sebagai latihan ya. Gitu. Next. Nah, selain itu KPSI juga membuka kurir agen wahana gitu ya. Karena sekarang kan zamannya toko online gitu ya. Nah, kelihatannya memang ini unit usaha yang cukup bisa prospektif dan bisa melatih teman-teman sebagai operator juga nih gitu. Nah ini yang masang spanduknya, yang masang komputernya, yang nyiapin peralatannya teman-teman sendiri, yang operatornya juga teman-teman sendiri. Ketika ada yang mau ngirim paket, mereka yang input, dan mereka ikut loh pelatihannya dari agen wahana pusat gitu. Mereka bisa ternyata dilatih begitu, ikut di situ. Selanjutnya. Nah selain itu tadi toko online gitu, KPSI juga punya nih toko online. Ada 2 di Shopee dan di Tokopedia gitu ya. Jadi KPSI ini udah sejak di sekretariat yang baru ini kami membuka donasi barang-barang bekas. Jadi bisa boleh Bapak Ibu nanti kalau masih ada baju atau barang-barang lain yang nggak kepake dan masih layak pakai dan layak jual, boleh didonasikan, disumbangin ke KPSI. Kirim aja ke sekretariat KPSI. Nanti kami sortir, yang masih bisa dijual akan dijual lagi. Buat apa sih dijual lagi? Satu, karena KPSI ini organisasi nirlaba, jadi nanti hasil penjualannya itu untuk menambah
bekas KPSI gitu ya. Nah, kita sortir gitu, ada yang kita jual lagi, yang sebagiannya kemana dibuang? Enggak gitu ya, sebagiannya lagi ada yang kita kirimkan juga ke panti-panti rehabilitasi buat teman-teman kita orang gangguan jiwa yang ada di panti gitu ya. KPSI punya beberapa rekanan panti-panti rehabilitasi gitu. Terus kemudian juga buku, biasanya nih banyak banget yang nyumbang buku. Oke, gitu ya. Lalu ini nanti dijual di sini, kita upload. Nah, siapa yang ngerjain? Ya teman-teman juga gitu. Kita aktif, kita ajarkan, ini loh uploadnya, jualannya gini. Sampai kalau ada order mereka yang proses, mereka yang kirim gitu ya. Next. Nah ini Bapak Ibu kalau mau berdonasi buat KPSI boleh, silakan. Selanjutnya, oke. Sebelum ini saya mau undang teman saya dulu, Budi. Silakan Budi. Ini salah satu aja yang saya ajak ke sini teman-teman yang tadi melakukan kegiatan di KPSI. Silakan Budi, ceritakan apa yang kamu lakukan di KPSI. Sebenarnya selamat pagi menjelang siang Dr. Nindya, buat teman-teman para keluarga, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Salam kenal sebelumnya, nama saya Budi Rinoso. Saat ini saya bertugas sebagai kasir di Warung Model 84 dan sebagai operator, salah satu operator di Agen Wahana. Kebetulan tadi foto saya di tengah-tengah dan di sebelah saya tadi ada foto ibu saya, Ibu Ida. Jadi sudah bertugas sebenarnya sih bertugasnya itu dari awal September, tapi mulai godok-godoknya di akhir Oktober, di akhir Agustus kita mulai persiapan. Dari tanggal 1 sampai 30 saya bekerja di sana, ya alhamdulillah bisa digaji walaupun mungkin sedikit demi sedikit, tapi bisa mencukupi lah. Cuman karena bulan Oktober saya sempat nggak masuk karena saya mengalami peristiwa kedukaan. Bapak saya meninggal dunia di tanggal 30 September 2023 sekitar Sabtu malam Minggu, meninggalnya mendadak. Setelah saya dan ibu saya pulang ke rumah, tiba-tiba bapak saya sudah nggak ada. Pengurus KPSI dari Ibu Tri Bendahara beserta suaminya, terus ada Bu Mira Tania, terus ada Bu Uli, ada Pak Iman datang ke rumah memberikan support, memberikan penguatan, dan besoknya pas dimakamkan di menjelang dimakamkan ada Kak Kiki yang melayat sekaligus memberikan dukungan ke saya, terus juga Pak Bagus Utomo, Ketua Umum KPSI juga memberikan support juga, penguatan juga. Terus yang saya tidak sangka adalah ketika saya merayakan ulang tahun di KPSI pada tanggal 17 Oktober 2023 ke 34 tahun, saya tidak menyangka bakal dirayakan di sana. Mereka memberikan doa terbaiknya, dukungan terbaiknya, minimal saya mendapat support kekeluargaan dari KPSI, karena KPSI bisa memberikan jaminan bahwa setelah Bapak meninggal, KPSI lah yang memberikan mungkin kayak mengalihkannya, karena Bapak saya sudah percaya dengan KPSI. Jadi luar biasa KPSI, semoga KPSI kedepannya bisa lebih, kekeluargaannya lebih solid. Dan buat teman-teman yang ada di sini, join KPSI nggak sia-sia lah untuk join segera di KPSI dalam bentuk apapun sampai itu yang terbaik. Itu aja. Oke, terima kasih Budi. Silakan kembali. Ya, jadi Bapak Ibu, KPSI ini bukan hanya sekedar organisasi atau sekedar komunitas, tapi
kami yang di dalamnya adalah satu keluarga besar gitu ya. Karena apa? Karena ya tadi gitu, dari peer support keluarga dengan teman-teman ODS, kita saling sharing. Akhirnya di situ kita punya satu ikatan emosional satu sama lain gitu. Bahwa kami sama-sama orang skizofrenia juga. Kami sama-sama keluarga yang merawat orang dengan skizofrenia juga. Buat saya KPSI ini, saya nggak tahu ya kalau saya nggak ketemu KPSI gitu ya. Mungkin saya nggak ada di depan sini bersama Bapak Ibu. Buat saya ini rumah saya yang kedua, gitu. Selain keluarga saya di rumah. Gitu. Ini menjadi rumah di mana yang saya percaya. Gitu. Kalau saya butuh dukungan baik fisik, secara fisik maupun secara psikologis, di sini saya bisa mendapatkannya. Gitu. Oke, karena waktu juga tadi saya sudah diingatkan, ini beberapa aktivitas saya bersama KPSI. Kami pernah sebelum pandemi bersama kader-kader kesehatan jiwa di Puskesmas Rangkas Bitung, kita mengadakan pelatihan. Ini dulu nih ya, di tempat yang lama, ini di Puskesmas ada family gathering. Ini ada kita nonton bareng film tentang skizofrenia. Cepat aja Pak. Nah ini Mas Anto. Mas Anto ini bagian sebetulnya dia bagian semacam humasnya KPSI. Dan KPSI ini juga bukan cuma bikin program dan sebagainya, tapi juga dilibatkan dalam riset. Risetnya ini nggak sembarangan loh Bapak Ibu. Risetnya ini dari luar negeri gitu ya, dari universitas luar negeri gitu. Saat ini ada riset bersama dengan Fakultas Keperawatan UI dan University Manchester. Risetnya jangka panjang mengenai anxiety dan depresi di Indonesia. Dan salah satu program di dalam riset itu ada program PhD di University Manchester. Nah, Mas Anto ini dapat beasiswa dari riset ini, bisa berangkat untuk PhD ya, doktoral di University Manchester. Mas Anto ini juga orang yang skizofrenia Bapak Ibu, S2-nya di Australia gitu ya, dapat beasiswa juga. Nah ini saya ikut pelatihan risetnya bersama dari University Manchester. Next, ini peer support ya, di ruang komunal Facebook yang memang seringkali saya mewakili Pak Bagus seperti hari ini di hari disabilitas, itu di radio. Next, itu juga di Rumah Sakit Tarakan sama Dr. Bibi. Nah ini di FKUI ada kuliah tamu dari University Sydney. Nah ini di Bali sama Dr. Ray. Nah itu sama Puskesmas Matraman. Next. Nah Bapak Ibu, dari teman-teman saya nih ya, terutama alumni kami ini tahu banget gitu kalau saya mengalami gangguan jiwa. Mereka tahu banget dari pertama gimana saya sampai akhirnya dirawat, dan akhirnya saya bisa bangkit berkat dukungan teman-teman dari Kanisius juga. Mereka waktu saya dirawat inap, mereka yang menggalang dana, gak cuma SMA Kanisius sih, tapi semua teman saya ya, SD, SMP, sampai kuliah. Dan para alumni kemarin, Kanisius Day kemarin gitu, ya saya cukup terharu juga gitu ya, karena tagline-nya kan bangga jadi Kanisian gitu ya. Nah mereka mendonasikan, angkatan saya mendonasikan sejumlah uang kepada KPSI gitu. Jadi ini wujud juga buat saya gitu ya. Akhirnya teman-teman saya juga akhirnya nggak sia-sia gitu kalau semua kegiatan KPSI edukasi saya share di grup, dan akhirnya ternyata bisa menggugah mereka juga. Next. Nah ini beberapa kali diundang jadi pembicara baik di Fakultas Psikologi UI, lalu juga saya pernah dikirim sama Pak Bagus jauh ke Dharma Guna Bengkulu. Next. Ini juga di Ahmad Jaya. Nah ini di Veteran. Next. Ini juga sama Johnson & Johnson, ya rata-rata biasanya jadi pembicara juga dari dosen tamu. Next. Nah ini sampai ke NTT sana saya juga dipanggil sama Dr. Aven bersama Dr. Albert Aramis untuk tentang sebongkar kasung gitu ya di sana. Next. Nah ini Bapak Ibu, berkat KPSI juga gitu ya, berkat tadi workshop yang saya ikut, akhirnya dibuka pendaftaran untuk workshop tahap lanjut. Jadi ini
nggak sembarangan yang ikut, semua dokter-dokter ahli yang ikut, psikolog ahli, orang-orang riset ahli lah pokoknya, dan saya perwakilan dari konsumen kesehatan jiwa dari KPSD bisa ikut juga workshop di Manchester gitu tahun 2019 kemarin. Puji Tuhan ini 5 hari di sana bisa berdiskusi juga dalam kelompok itu dengan Mas Benny, mantan ketua Into the Light. Next, bikin dikit ya. Dulu saya suka banget sama Manchester United, sekarang udah gak fans. Ini sekarang di Etihad juga ikut-ikutan juga karena masih satu kota. Next. Nah ini University Manchesternya nih Bapak Ibu di tempatnya Mas Anto tadi. Next. Oke, jadi Bapak Ibu, buat saya mau tutup sharing saya ini bahwa mengalami gangguan jiwa itu atau mengalami skizofrenia itu bukan akhir dari segala-galanya. Bukan berarti juga hidup kita nih berakhir sampai di sini. Hidup Bapak Ibu juga sebagai caregiver juga berakhir juga, aduh gimana ya gitu loh. Gimana nih nanti anak saya nih, gitu ya kan. Tapi Bapak Ibu bisa jadi loh, bisa jadi ini merupakan awal dari kehidupan yang baru. Ini saya alami justru ketika saya mengalami skizofrenia, bukan saya aja yang dipulihkan, tapi seluruh relasi di dalam keluarga saya itu dipulihkan. Jadi dulu banyak sekali antara orang tua saya dengan adik saya, terutama almarhum ayah saya ya, itu seringkali kurang sehat lah. Tapi justru ketika saya mengalami skizofrenia, kami semua dipulihkan. Gitu. Bahkan sampai keponakan saya itu lucunya gitu ya, mereka bisa mengalami sendiri gitu, hidup sama orang skizofrenia. Gitu. Nah, ya ketika pulih, ya makanya kita harus penting sekali mencapai pemulihan. Kita bisa menemukan kembali potensi-potensi, nilai-nilai, tujuan dan makna hidup yang baru. Bahkan kalau bisa kita menjadi orang yang lebih baik, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Gitu. Seperti yang saya, Budi, kita dan teman-teman yang lain di KPSI, gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja, Bapak Ibu sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam sehat jiwa buat kita semua. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini masalah keyakinan yang mungkin bagi orang lain itu gak masuk akal gitu, tapi bagi dia itu dia yakin banget dan itu buat dia jadi kebenaran gitu. Jadi makanya kita capek kalau misalnya kita berdebat sama waham orang gitu ya, waham teman-teman skizofrenia gitu. Bukan kok, kamu bukan Tuhan, kamu manusia biasa. Siapa sih kamu gitu kan, kamu gak akan bisa lah jadi Satrio Piningit gitu misalnya. Ya nggak bisa kita ngomong kayak begitu sama orang yang punya waham, yang punya keyakinan gitu. Nanti akhirnya jadi berdebat, makanya keluarga seringkali berantem. Akhirnya keluarga jadi nyalah-nyalahin, atau enggak akhirnya dia jadi agresif gitu ya. Bang percaya sih, nah akhirnya mulai agresif, banting-banting barang, pecah-pecahin kaca dan sebagainya gitu. Jadi waham gitu. Ya kalau dulu keluarga saya ya saya nggak diajak ke gereja gitu, nggak boleh ikut kegiatan-kegiatan keagamaan gitu. Memang di stop karena waham saya waham keagamaan. Kalau saya ikut kegiatan keagamaan, ya nanti jangan bisa kacau di gereja gitu misalnya gitu ya, lagi ibadah di tengah-tengah ibadah, bisa aja saya maju ke depan misalnya gitu, terus tiba-tiba mengacaukan semua gitu ya. Terus kemudian apa yang dilakukan jadi ya doa biasa aja, ya doa makan gitu ya, doa sebelum tidur, segera bangun tidur, atau kalau kami di Katolik ada doa Bapa Kami Salam Maria, itu aja yang disuruh doain gitu ya gitu. Jadi enggak, walaupun gitu ya, walaupun dulunya saya aktif di kegiatan gereja, sama sekali saya nggak boleh. Bahkan itu dokter saya yang bilang gitu ya ke orang tua saya, jangan gitu. Begitu juga nasihat dari Pak Bagus Utomo kepada keluarga saya, terutama almarhum ayah saya, jangan Pak gitu, nanti wahamnya muncul lagi, nanti dia nggak mau minum obat lagi gitu, ya. Itu pengalaman saya. Terus kemudian tadi apa lagi ya, soal dikunjungin. Nah ini menarik. Dulu
KPSI punya program kunjungan ke rumah-rumah pasien, ke rumah teman-teman ODS. Termasuk saya dulu juga dikunjungin, ya. Tapi Bapak Ibu tahu, gitu ya. Ketika saya sama teman saya waktu itu, ini kejadian benar gitu. Kami mau mulai kunjungin pasien, pasiennya nggak mau keluar dari rumah, dari kamar. Gitu. Jadi akhirnya kami ngobrol sama orang tuanya aja gitu, nggak mau ya. Pokoknya nggak mau dari kamar dia teriak. Pokoknya saya nggak mau ketemu. Gitu. Suruh pulang. Gitu. Kami suruh pulang diteriak-teriakin dari dalam kamar. Gitu. Ya akhirnya kami pulang. Gitu. Nah sejak saat itu, dan itu kan cuma sekali dua kali, beberapa teman-teman yang lain juga begitu, udah jauh-jauh datang gitu ya. Sekarang enak gitu, ada apa namanya Gojek, ada transportasi busway, kereta. Kalau dulu enggak, teman-teman tuh naik angkot, kadang mesti jalan lagi gitu. Udah jauh-jauh kejadiannya gitu lagi. Nggak mau, pokoknya saya nggak mau ketemu, suruh pulang. Atau misalnya dia ketemu, kita dimarah-marahin. Ada yang gitu-gitu sama ODS-nya. Gitu. Ya kita takut juga. Nah, akhirnya bukan tuan rumah. Posisinya beda Bapak Ibu, gitu posisinya ya, paham ya. Lalu gimana caranya ngajaknya supaya dia mau keluar rumah? Nah, itu kan tadi ada warung lodeh, gitu ya. Yuk cobain nih, kita sekali-sekali makan lodeh nih. Ada tuh yang enak di daerah sana. Kamu yuk, kamu kan mau kan makan? Gitu ya. Gitu bisa, atau kan misalnya di daerah contoh yang lain kan banyak ya makanan sekarang sudah jadi daerah kuliner gitu ya. Apa sih, ada aja gitu, sekali-sekali lah kita makan keluar gitu, ayo deh makan gitu, masa di rumah terus gitu ya. Nah nanti tiba-tiba udah datang ke sekretariat ngobrol dengan saya, dengan Budi, akhirnya nanti dia ngeliat sendiri gitu, oh ini skizofrenia juga gitu. Oh ini minum obat juga gitu. Oh ini dulu dirawat inap juga gitu. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya mereka punya motivasi lagi, mereka muncul lagi harapannya lagi. Akhirnya mereka percaya lagi kalau mereka bisa pulih gitu ya. Tapi gini Bapak Ibu ya, tadi kan kasusnya sudah 52 tahun. Kita keluarga juga jangan berekspektasi, walaupun dokter Nindya bilang harus cari uang, jualan gitu. Ya kalau misalnya dia kondisinya stabil aja, minum obatnya dia rutin aja gitu, konsulnya dia bisa berangkat sendiri gitu, di rumah juga dia rawat dirinya bagus gitu ya, dan dia bisa bantu-bantu, itu udah jauh luar biasa Bapak Ibu. Dibanding kalau kita ojok-ojok dia gitu ya, obo dia suruh cari kerjaan, kamu jangan diam aja dong di rumah. Kasihan Bapak Ibu, 52 tahun. Nah, kalau orang yang produktif aja umur 52 tahun, 3 tahun lagi pensiun gitu. Apalagi teman-teman yang mengalami ODS gitu ya. Oke lah, misalnya kalau misalnya ada keluarganya juga misalnya buka warung kelontong, nah bolehlah dia bantu-bantu, misalnya jagain warung gitu ya, nanti dikasih uang gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukannya kita nggak mau kunjungin, tapi pengalaman kami nggak efektif kunjungin pasien itu gitu. Akhirnya ngobrol sama keluarganya juga. Terus juga gini, keluarganya nggak enak nih sama kami ya, udah jauh-jauh udah buang ongkos. Ya akhirnya mereka yaudah deh nih kita dikasih penggantian ongkos gitu. Kita juga nggak mau kayak gitu. Gitu nanti ada motivasinya bisa pasti nanti dapat ongkos kalau ke sana, kan jangan gitu ya. Tapi lebih efektif mereka datang ke sekretariat KPSI, ikut kegiatan peer support. Nanti mereka akan lihat sendiri bahwa saya nggak sendiri loh. Ada loh yang bisa pulih. Dulu saya juga gitu. Saya lihat ada namanya satu sosok, ada Pak Iman yang udah 30 tahun lebih berobat gitu. Akhirnya bisa menikah dan punya usaha sendiri. Ada Pak Ruby dulu di sana, luar biasa banget kerja di pabrik gitu. Stres kan kerja di pabrik, tapi dia bisa gitu berkeluarga, punya anak lagi. Muncul motivasinya seperti itu. Terus kemudian tadi apa lagi dok? Oh introvert ya. Oke bener banget, kepribadian introvert.
Itu kepribadian Bapak Ibu, tapi sekali lagi hati-hati juga, benar banget bedain antara kepribadian dengan gejala. Saya orangnya Bapak Ibu ya, saya orangnya suka kemana-mana gitu, bergaul gitu ya, ikut kegiatan ini, sosialisasinya bagus lah sebelum skizofrenia. Pada saat skizofrenia semua hilang Bapak Ibu. Adik gejala negatifnya, saya mulai diem, ekspresi wajah saya datar, tatapan mata saya kosong. Kalau ditanya Bapak Ibu ya, kalau saya mau jawab, saya cuma jawab 2 kata, ya atau tidak. Kalau saya nggak mau jawab, saya cuma pakai gesture, ngangguk atau geleng. Itu aja. Tanya aja teman-teman tuh Pak Iman tuh, waktu pertama kali saya datang ke KPSI, begitu aja gitu. Padahal tadi saya sudah cerita, sebelumnya saya sudah aktif di mana-mana. Jadi ini gejala. Kenapa bisa menurun begitu drastis saya? Yaitu dia gejalanya dari tadi. Penurunan negatif, penurunan. Lalu gimana balikinnya lagi? Kok sekarang bisa gini di depan ngobrol, balik lagi, bisa ngomong sama Bapak Ibu, terus bisa ngobrolin KPSI, bisa ke Manchester dan sebagainya. Latihan, Bapak Ibu, latihan. Belajar, latihan. Kemampuannya difungsikan lagi. Pak Bagus tahu banget kalau saya punya potensi ya seperti ini, bisa di depan Bapak Ibu, bisa mewakili KPSI, itu dia tahu banget potensi saya gitu, dan diarahkan gitu. Ya, jadi balik lagi soal sosialisasi ini bukan masalah dia introvert atau enggak, tapi ini masalah gejala yang enggak ditangani dan bisa ditangani dengan obat dan juga bisa dilatih. Bapak Ibu, saya cerita ini kejadian sejak buka warung lodeh. Ada teman kami perempuan, ODS, usianya sekitar berapa Bu? 30-an ya? 30-an. Pertama kali datang ke KPSI, ngantuk banget katanya. Nah, memang ada kamar, ada tempat tidurnya di KPSI, jadi kita bisa istirahat. Oke, silakan tidur, kita suruh dia tidur. Lama tidurnya Bapak Ibu. Jadi dia sama orang tuanya ini udah ikutlah rehabilitasi psikososial, tapi nggak berhasil. Sampai akhirnya dirujuk ke KPSI. Diantar setiap hari jam 10, jam 3, jam 4 dijemput. Hari pertama tidur. Hari kedua mulai segera. Mungkin ditanya kali ya sama ibunya, kamu tidur ya di KPSI? Nah, hari kedua udah mulai mendingan, nggak tidur. Kita suruh tidur dia nggak mau, walaupun kami tahu dia lagi ngantuk. Mungkin karena obatnya ya bikin ngantuk. Akhirnya kita ajak ngobrol. Jawabannya tahu Bapak Ibu apa? Sudah ditanya, lupa. Saya lupa, nggak ingat. Lupa, nggak ingat. Itu terus kayak gitu terus. Sampai akhirnya kita buka warung. Dia tadi yang kami bilang belajar, didampingin Budi jadi kasir, didampingin Ibu Mira bikin minuman, didampingin Ibu Mira nyiapin kotak-kotak, nganter ke jadi pramusaji. Sekarang jauh banget perkembangan Bapak Ibu, jauh banget dalam tempo 1,5 bulan. Ketika dia lagi ada ini, dia ngobrol. Nah, penting tadi dokter Media bilang, kita yang harus memulai ajak ngobrol. Begitu juga teman-teman nih yang datang ke KPSI. Biasanya saya, Mas Haris, ada beberapa yang lain, teman-teman yang lain, kita sambut teman-teman kita yang ODS ini, walaupun kami tahu mereka masih sulit ngobrolnya gitu. Kami tanya, kami cari kesukaannya, cari topik, cari ini, hobinya apa, itu kami sendiri, ODS sendiri yang ajak ngobrol. Gitu ya, Bapak Ibu. Satu lagi apa tadi ya? Udah ya? Oke, kurang lebih kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa pulih gitu. Tapi memang latihan. Latihannya di mana? Silakan datang ke KPSI latihan.